Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dan cara berkembang biaknya. Teman-teman tahu nggak sih, di sekitar kita ada beragam jenis hewan, mulai dari yang besar seperti gajah, sampai yang kecil seperti semut. Nah, ternyata hewan-hewan ini bisa kita kelompokkan berdasarkan apa yang mereka makan dan bagaimana cara mereka berkembang biak. Misalnya, ada hewan yang suka makan tumbuh-tumbuhan saja, ada yang makan daging, dan ada juga yang makan keduanya. Selain itu, ada juga yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Wah, seru banget kan petualangan kita? Maka dari itu, yuk kita kulik bersama-sama dan lihat contoh-contoh hewannya. Eits, sebelum masuk ke inti dari pembahasannya, yuk kita pahami dulu tujuan pembelajarannya. Setelah menyimak video ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Mampu menjelaskan pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dan pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Sebelum lanjut ke materinya, kalian tahu nggak sih apa itu pengelompokan hewan? Pengelompokan hewan merupakan proses mengklasifikasi atau membagi hewan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimilikinya. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk memudahkan dalam mempelajari, mengenali, dan memahami keanekaragaman hewan. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama, herbivora. Herbivora merupakan hewan yang memakan tumbuhan sebagai sumber utama makanannya. Hewan herbivora tidak memakan daging, dan mereka biasanya mengkonsumsi bagian tumbuhan seperti daun, rumput, buah, batang, dan akar. Contoh hewan herbivora yaitu kuda, gajah, dan kambing. Nah, selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri hewan herbivora? Yang pertama, memiliki gigi geraham yang besar dan datar untuk mengunyah dan menggiling tumbuhan dengan efisien. Yang kedua, biasanya memiliki leher yang panjang atau tubuh yang mudah bergerak untuk mencapai daun atau rumput di berbagai tempat. Contohnya jerapah. Yang ketiga, pencernaannya khusus. Beberapa memiliki lambung khusus seperti sapi dengan 4 bagian perut untuk mencerna tumbuhan yang sulit diurai. Lalu, yang berikutnya, karnivora. Karnivora merupakan hewan yang memakan daging atau hewan lain sebagai sumber utama makanannya. Kata karnivora berasal dari bahasa Latin. Carni berarti daging, dan vorer berarti memakan. Lalu, apa saja sih hewan yang termasuk hewan karnivora? Yang pertama, singa, pemangsa di padang rumput Afrika. Kedua, harimau, pemangsa yang hidup di hutan. Yang ketiga, elang, burung pemangsa yang memangsa tikus, ular, dan hewan kecil lainnya. Nah, hewan karnivora memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, memiliki gigi tajam, terutama gigi taring untuk merobek daging. Yang kedua, memiliki indera penciuman dan penglihatan yang tajam yang digunakan untuk berburu. Yang ketiga, memiliki gerakan yang lincah dan cepat untuk mengejar mangsanya. Setelah kita mempelajari tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang saatnya kita uji pengetahuan kalian lewat sebuah kuis seru. Apakah kalian masih ingat apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora? Yuk kita buktikan seberapa hebat kamu mengenali hewan-hewan ini berdasarkan makanannya. Siap-siap ya. Soal pertama, hewan di atas termasuk hewan A. Reptil, B. Herbivora, C. Karnivora. Jawabannya adalah C. Karnivora. Soal kedua, perbedaan utama antara hewan herbivora dan karnivora terletak pada A. Warna tubuhnya, B. Lingkungannya, C. Jenis makanannya. Jawabannya adalah C. Jenis makanannya. Selanjutnya, omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan baik tumbuhan maupun daging hewan lain. Kata omnivora berasal dari bahasa Latin omni yang berarti semua dan vorer yang berarti memakan. Jadi dapat disimpulkan omnivora artinya pemakan segala. Hewan-hewan yang termasuk hewan omnivora contohnya adalah beruang. Beruang bisa makan ikan, buah, bahkan madu. Dan contoh kedua adalah ayam. Ayam suka makan biji-bijian, serangga, dan sisa makanan. Berarti ayam termasuk hewan omnivora. Dan yang ketiga, babi. Nah,
Hewan omnivora memiliki ciri-cirinya loh. Apa aja ya? Yang pertama, memiliki gigi yang beragam. Hewan omnivora mempunyai berbagai jenis gigi di dalam mulutnya. Ada gigi seri untuk menggigit, gigi taring untuk merobek daging, dan gigi geraham untuk mengunyah tumbuhan. Yang kedua, sistem pencernaannya mampu mengolah berbagai jenis makanan. Pencernaan hewan omnivora lebih kompleks dan bisa memproses daging dan tumbuhan. Mereka punya enzim dan organ pencernaan yang bisa menyesuaikan jenis makanan yang dimakan. Dan yang ketiga, hewan omnivora sangat mudah beradaptasi. Ketika tidak menemukan daging, mereka bisa makan tumbuhan dan sebaliknya. Kemampuan ini membuat mereka lebih mudah bertahan hidup di berbagai lingkungan. Nah, kita baru saja belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Seru banget kan? Tapi, tahukah kamu, hewan juga bisa dikelompokkan berdasarkan cara mereka berkembang biak. Beberapa hewan bertelur, ada juga yang melahirkan, dan ada juga yang bisa bertelur sekaligus melahirkan. Wah, menarik banget ya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang pertama, ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Artinya, anak hewan tumbuh dan berkembang di dalam telur, bukan di dalam tubuh induknya. Telur akan menetas setelah beberapa waktu dan muncul anak hewan dari dalamnya. Setiap jenis hewan memiliki waktu penetasan yang berbeda-beda. Hewan ovipar memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, hewan ovipar tidak memiliki daun telinga. Hewan ovipar tidak memiliki kelenjar susu karena tidak menyusui. Dan yang ketiga, induk mengerami telur hingga meretas. Nah, hewan yang termasuk ovipar adalah ayam, burung, dan ikan. Yang berikutnya, vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya secara langsung, bukan bertelur. Anak hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induknya, lalu dilahirkan dalam keadaan sudah hidup. Hewan vivipar memiliki ciri-cirinya loh. Yang pertama, hewan vivipar memiliki daun telinga. Hewan vivipar memiliki kelenjar susu karena ia menyusui. Yang ketiga, umumnya menyusui dan mamalia. Hewan yang termasuk hewan vivipar adalah kucing, sapi, anjing, atau biasanya hewan mamalia. Teman-teman, setelah kita belajar tentang hewan ovipar dan vivipar, sekarang kita akan mengenal kelompok hewan yang unik nih, yaitu hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur di dalam tubuh induknya. Namun, telur itu tidak dikeluarkan, melainkan menetas di dalam tubuh induk. Setelah itu, anaknya keluar dalam keadaan sudah hidup. Jadi, telurnya tetap ada, tetapi tidak menetas di luar tubuh seperti ovipar dan tidak ada tali pusar seperti pada vivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah telurnya meretas di dalam tubuh induknya. Anak hewan ovovivipar tidak keluar dari telur di luar tubuh, melainkan telurnya menetas saat masih berada di dalam tubuh induk. Setelah menetas, barulah anak-anak itu dilahirkan keluar dalam keadaan hidup. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, dan kuda laut. Wah, seru sekali ya belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan makanannya dan cara berkembang biaknya. Sekarang, yuk kita uji pemahaman kalian lewat kuis singkat. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar atau salah ya. Siap? Ayo kita mulai. Kucing berkembang biak dengan cara bertelur. Benar atau salah? Jawabannya salah, karena kucing berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Harimau termasuk hewan karnivora. Benar atau salah? Jawabannya benar, karena harimau pemakan daging, maka disebut karnivora. Soal ketiga, kuda laut berkembang biak dengan bertelur. Benar atau salah? Jawabannya salah, karena kuda laut berkembang biak dengan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak, mulai dari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, seperti hewan karnivora yang memakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, dan kita juga mempelajari cara hewan berkembang biak, seperti hewan yang bertelur, yang melahirkan. Dengan memahami pengelompokan ini, kita jadi tahu lebih banyak tentang keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita. Semoga materi hari ini bermanfaat dan makin membuat kalian sayang sama hewan ya. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you!